Halo, selamat malam. Nah, perkenalkan nama saya Edi Gusman. Ah, saya adalah mahasiswa di salah satu universitas terbuka yang ada di Kabupaten Bengkayang. Di sini saya akan menjelaskan ada salah satu solusi pelayanan publik yang ada di kecamatan, di mana masalah-masalah ini yang sering terjadi di pelayanan kecamatan. Baik, solusi dan strategi. Berikut ini solusi inovatif dan strategi implementasi untuk mengatasi masalah pelayanan publik di kecamatan, yaitu ada tiga. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Yang kedua, solusi prosedur birokrasi di kecamatan. Terus yang terakhir, solusi integritas pemimpin atau pimpinan dan petugas di kecamatan. Adapun solusi-solusi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu adalah solusi kurangnya sarana dan prasarana di kecamatan, di mana ini adalah salah satu masalah dalam pelayanan di kecamatan. Di sini juga ada tiga. Yang pertama, yang akan kita berikan solusi, digitalisasi layanan, di mana banyak kantor camat memperkenalkan sistem pelayanan online seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, dan media lainnya. Untuk mengurangi ketergantungan pada fasilitas fisik yang ada di kantor kecamatan, seperti ruang tunggu, loket fisik yang banyak. Yang kedua, optimalisasi tata ruang dan fasilitas. Pemerintah kecamatan bisa melakukan penataan ulang dan tata letak kantor untuk alur pelayanan yang lebih efisien dan nyaman, serta menginstal fasilitas pendukung sederhana seperti kursi, kursi yang memadai. Dan yang ketiga, kolaborasi pemanfaatan aset. Pemerintah kecamatan harus membangun sinergi dengan pihak-pihak lain seperti desa-desa yang di wilayah kecamatan untuk membagi sumber daya dan pemanfaatan aset bersama guna menunjang pelayanan publik yang ada di kecamatan. Yang kedua, solusi untuk prosedur birokrasi di kecamatan. Solusi ini juga sangat-sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik di kecamatan karena demi menunjang pelayanan yang baik bagi masyarakat. Di sini saya akan memaparkan ada beberapa solusi, yaitu yang pertama penyederhanaan prosedur SOP, di mana pemerintahan kecamatan harus merancang ulang dan menyederhanakan standar agar kemudahan masyarakat dalam pelayanan. Yang kedua, operasional prosedur pelayanan, di mana pelayanan ini lebih ringkas dan mudah dipahami oleh petugas maupun masyarakat dalam uh, urusan administrasi ataupun lainnya. Yang ketiga, layanan terpadu satu pintu atau LTSP, mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi dalam satu loket atau sistem terpusat untuk memangkas alur birokrasi yang berbelit. Dan yang keempat, otomatisasi dan tanda tangan elektronik. Hal ini agar memudahkan pemerintah kecamatan dalam menggunakan teknologi untuk urusan proses permohonan persetujuan dokumen, contoh tanda tangan,
termasuk mempercepat validasi tanpa harus menunggu uh, kehadiran pemimpin ketika tidak ada di tempat. Dan yang terakhir, layanan jemput bola. Inovasi ini pelayan dalam sistem jemput bola atau layanan antar dokumen ke rumah warga seperti uh, warga yang membutuhkan atau yang uh, mengalami kekurangan fisik seperti disabilitas atau layar ramah agar memudahkan pelayanan di kecamatan secara efektif dan memotong birokrasi pergerakan warga. Yang ketiga, solusi integritas pemimpin dan petugas, di mana solusi ini juga sangat-sangat diperlukan dalam pelayanan publik di kecamatan. Di sini juga saya memaparkan ada beberapa. Yang pertama itu sistem pengawasan digital, di mana pemerintahan kecamatan menerapkan sistem informasi manajemen atau SIM atau aplikasi pelaporan internal untuk pengawasan kinerja petugas di kecamatan. Hal ini juga dalam pelayanan perlu juga pemerintah kecamatan perlu diperhatikan juga transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Yang kedua, fakta integritas dan budaya kerja positif. Pemerintah kecamatan juga perlu memerlukan penguatan komitmen melalui penandatanganan fakta integritas dan pelayanan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan yang bersih, akuntabel, dan bebas pungli. Yang ketiga, transparansi informasi. Mempublikasi alur prosedur biaya layanan jika ada dan waktu penyelesaian secara terbuka baik di papan informasi fisik maupun melalui website, media, aplikasi agar mengurangi peluang praktik korupsi dan meningkat akuntabilitas pemerintah kecamatan. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas SDM, sumber daya petugas yang ada di kecamatan, yaitu mengadakan pelatihan reguler untuk meningkatkan kapasitas uh, manajerial dan etika pegawai, memastikan mereka memahami pentingnya integritas dalam pelayanan publik di kecamatan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi ini, pemerintah kecamatan perlu uh, memperhatikan beberapa item, beberapa pihak-pihak yang ikut andil dalam uh, implementasi inovasi yang ada di kecamatan. Salah satunya adalah Dinas Pemerintah Desa PMD Kabupaten. Yang kedua itu pemerintah kecamatan. Yang ketiga itu pemerintah kabupaten atau fasilitator pendataan dan sosialisasi. Yang keempat itu masyarakat dan pendamping teknologi kecamatan, di mana masyarakat juga diperlukan dalam inovasi pelayanan di kecamatan. Dan yang kelima itu Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Dan yang terakhir itu adalah pihak swasta atau CSR, penyediaan bantuan sarana-sarana untuk pelayanan di kecamatan. Berikut ini teori yang saya gunakan dalam pelayanan publik di kecamatan, yaitu menurut Osborne dan Gabler 1992 dalam konsep reinventing government, pelayanan publik modern harus berorientasi pada hasil, mengedepankan inovasi, kolaborasi, dan efisiensi. Pemerintah kecamatan juga dituntut untuk berpikir dan bertindak seperti sektor swasta dalam efektivitas pelayanan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai pelayanan publik.
Yang kedua, Den Haag dan Den Haag tahun 2000. Melalui teori New Public Service atau NPS, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya bertugas melayani pelanggan, tetapi melayani warga negara. Pelayanan publik ini harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi masyarakat agar memudahkan masyarakat dalam pelayanan. Yang ketiga, teori kepemimpinan adalah seperangkat penjelasan tentang bagaimana seseorang menjadi pemimpin, apa yang membuat mereka efektif, dan bagaimana mereka mempengaruhi orang lain. Teori ini mencakup berbagai pendekatan, seperti teori orang hebat, great man theory, teori sifat, trait theory, teori perilaku, behavioral theories, teori kontingensi atau kontingensi teori, teori transaksional, dan teori transformasional. Teori ini juga sangat-sangat penting dalam pelayanan di kecamatan. Dan yang terakhir adalah teori kepemimpinan dalam pelayanan publik, yaitu meliputi model seperti transformasional, menginspirasi perubahan, transaksional, fokus pada aturan dan imbalan, partisipatif melibatkan bawahan, dan servant leadership atau pemimpin melayani. Teori ini menekankan bahwa pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, berfokus pada akuntabilitas publik, serta kemampuan untuk menyesuaikan kepemimpinan dengan situasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Baik, berikut ini kesimpulan solusi inovasi dan implementasi untuk menangani tantangan yang ada di kecamatan dalam pelayanan publik. Pemerintah kecamatan harus berfokus pada digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas, transparansi, dan penguatan akuntabilitas agar petugas di kecamatan Tria bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, perbaikan pelayanan publik dalam pelayanan administrasi di kantor camat harus mengedepankan kolaborasi antara pemerintahan desa dan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan penguatan akuntabilitas publik. Oke, selesai solusi dan inovasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat